이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Destriana Nurnadila, NIM 070206222039, kelas F2 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 4. Baik, di sini saya akan membahas tentang self-awareness dan self-confidence. Nah, untuk yang pertama yaitu self-awareness. Baik, setiap manusia yang hidup atau setiap individu yang hidup itu pasti menginginkan dirinya berkembang untuk menjadi yang lebih baik. Maka dari itu, untuk menjadi seseorang yang berkembang, seseorang tersebut itu harus memiliki sifat dan sikap self-awareness. Nah, apa sih self-awareness itu? Pengertian dari self-awareness yaitu adalah kemampuan individu untuk menyadari atau memahami suatu potensi yang ada pada dirinya secara objektif dan bijaksana melalui proses refleksi dan introspeksi diri untuk memahami secara emosi dan perasaan, perilaku hingga kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Nah, adapun tujuan dari refleksi adalah untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, kemudian memahami sesuatu atau pengalaman yang telah dilakukannya. Dan tujuan dari introspeksi sendiri adalah untuk menilai ke dalam dirinya dan kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan sesuatu yang sedang terjadi tersebut atau yang telah terjadi tersebut. Nah, adapun definisi yang telah dijelaskan oleh seseorang organizational psychology yang bernama Dr. Tasha Eurich. Beliau mengatakan bahwa self-awareness itu definisinya ada 3 poin. Untuk yang pertama yaitu the ability to see and understand ourselves clearly, yang artinya bagaimana diri kita sendiri itu melihat ke dalam diri kita sendiri secara jelas. Dan yang kedua yaitu how others see us, bagaimana orang lain melihat diri kita. Dan yang ketiga yaitu how we fit into the world, bagaimana kita mengambil bagian ambil bagian untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekitar kita. Dari ketiga poin tersebut terdapat perspektif menarik juga dari Dr. Tasha, yaitu bagaimana kita dengan seluruh identitas yang ada pada diri kita itu menjadi suatu puzzle yang melengkapi puzzle-puzzle yang utuh yang lainnya, atau yang dinamakan dengan how we fit into the world. Nah, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, maka memiliki self-awareness itu tidak hanya dibutuhkan untuk diri sendiri. Dengan kita menyadari suatu potensi yang ada pada diri kita, bisa jadi atau kemungkinan kita ini adalah sumber pemecahan masalah atau menjadi seseorang yang memecahkan masalah atau menjadi sebuah solusi dalam sebuah masalah tersebut. Nah, lalu mengapa sih kok self-awareness itu penting? Karena self-awareness itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan potensi yang ada pada setiap individu. Memiliki self-awareness itu dapat membantu kita memahami serta mengerti atau memahami apa yang sedang terjadi pada diri kita sendiri, atau yang disebut dengan kepekaan terhadap diri sendiri. Kemudian dengan self-awareness ini kita juga lebih tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena ketika kita sadar dengan kelebihan kita dan kelemahan kita juga nggak akan membandingkan diri kita, karena kita melakukan sesuatu sesuai kemampuan kita. Karena juga setiap manusia atau setiap orang
itu pasti memiliki kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian self awareness juga, ketika kita memiliki self awareness, kita lebih mudah untuk memutuskan sebuah keputusan, memutuskan sesuatu untuk apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan. Dan yang terakhir, self awareness itu juga penting karena ketika kita memiliki self awareness, kita lebih mudah untuk mengevaluasi diri kita. Setelah kita mengevaluasi, akhirnya kita menjadi pribadi yang tampil lebih pede atau percaya diri. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan self awareness itu? Yang pertama yaitu dengan menciptakan ruang dan waktu untuk diri sendiri. Artinya, kita menciptakan suatu ruang atau waktu untuk diri kita sendiri, menghindari diri kita dari suatu gangguan-gangguan, seperti contohnya juga gangguan dari gadget atau benda digital lainnya. Atau istilahnya lebih sederhananya, kita merenung untuk menentukan diri kita, untuk menggali diri kita. Yang kedua yaitu bersikap mindfulness atau memfokuskan terhadap sesuatu. Ketika seseorang memiliki fokus atau sedang berfokus pada suatu hal, seseorang tersebut dapat mengidentifikasikan suatu pikiran dan perasaannya untuk menghadapi suatu masalah yang sedang terjadi tersebut. Yang ketiga yaitu membuat jurnal pribadi atau contohnya seperti dream book. Ketika seseorang membuat dream book, di situ mereka akan pastinya ada menuliskan tentang kelemahan, kelebihan, kemudian impian-impian. Ketika mereka menuliskan kelemahan dan kelebihannya, pasti mereka akan menggali di mana letak kelemahannya dan kelebihannya sendiri, di mana dia akan mengidentifikasi kelemahan serta kelebihannya. Setelah dia menemukan kelemahan dan kelebihan, dia akan menulis suatu impian-impian atau rencananya yang akan dilakukan di masa depan. Karena dia sudah menyadari suatu kelemahan dan kelebihannya, dia merencanakan suatu impian-impiannya. Jadi dia merencanakan impian dan rencananya itu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu bertanya tentang perspektif orang lain. Jadi setelah kita melakukan usaha untuk menyadarkan akan diri kita, menyadarkan diri kita akan potensi kita juga ada kalanya kita bertanya kepada seseorang. Karena rata-rata kalau orang itu pasti tidak sadar juga dengan dirinya sendiri. Jadi sangat penting juga untuk bertanya tentang kekurangan kita, kelemahan kita, bertanya tentang apa sih yang nggak disuka orang lain terhadap kita dan sebagainya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu tentang self-confidence. Menurut Lauster, confidence itu adalah kemampuan seseorang untuk mempercayai atau meyakini sesuatu, bakat, kemudian kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Tentunya menjadi seseorang yang percaya diri itu sulit, ya, apalagi pada pola pikirnya itu selalu melihat kelebihan dari orang lain. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang dapat menghilangkan rasa pede atau confident dan harus dihindari juga. Untuk yang pertama yaitu rasa terus-terusan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, sebaiknya membandingkan diri dengan orang lain itu digunakan sebagai motivasi untuk diri kita, bagaimana cara kita menjadi seperti dia atau bahkan lebih dari dia. Jadi lebih baik jangan digunakan, membandingkan diri jangan digunakan untuk menyalahkan diri atau menganggap diri kita rendah atau menganggap diri kita tidak bisa. Jadi bagaimana cara kita menjadi seseorang yang lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua yaitu
tidak adanya self compassion pada diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kegagalan, banyak sekali orang yang akan menyalahkan dirinya sendiri, kemudian menjelek-jelekan dirinya sendiri, menganggap dirinya bodoh, menganggap dirinya itu nggak bisa. Jangan dilakukan, karena ketika kita salah, ketika kita gagal, maka jadikan kegagalan serta kesalahan itu pembelajaran agar kita tidak melakukan hal itu lagi, agar tidak sama lagi gitu. Kemudian yang ketiga yaitu terperangkap dalam embrace self-doubt. Nah, self-doubt ini atau yang dinamakan keraguan ini juga menjadi penghalang bagi orang yang confident, bagi orang yang ingin confident, karena dia selalu ragu sebelum melakukan apapun atau sebelum mencoba segala sesuatu. Dia overthinking terlebih dahulu atau negative thinking terlebih dahulu. Dia menganggap nanti kalau di tengah-tengah aku melakukan ini, kalau gagal gimana. Nah, banyak sekali orang yang memiliki kemunduran sebab terperangkap dalam self-doubt. Maka dari itu kita harus menghindari self-doubt. Kita harus mencoba segala sesuatu terlebih dahulu dan kita tidak boleh overthinking atau negative thinking. Baik, maka dari itu hubungan dari self-awareness dan self-confident itu adalah ketika seseorang sudah memiliki sifat dan sikap self-awareness, sudah menyadari akan potensinya, kelebihannya, kemudian menyadari kelemahannya juga, terus kemudian menyadari semua pikiran-pemikirannya, maka dia itu akan lebih percaya diri, lebih confident untuk melakukan atau memutuskan segala sesuatu yang akan dilakukannya di masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.